Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini menceritakan seorang profesor bernama Arthur Allison. Beliau menjabat sebagai kepala jurusan elektro di Universitas London. Sebagai orang eksak, beliau memiliki sebuah prinsip bahwa semua hal bisa dikatakan benar jika masuk akal dan sesuai rasio. Oleh karena itulah, pada awalnya agama baginya tak lebih dari objek studi. Sampai akhirnya ia menemukan bahwa Al-Quran mampu menjangkau pemikiran manusia, bahkan lebih dari itu. Kisah ini bermula saat profesor diminta untuk tampil untuk berbicara tentang metode kedokteran spiritual. Dia mendapatkan undangan karena memang beliau beberapa tahun ini menjabat sebagai ketua studi spiritual dan psikologis Inggris. Sebenarnya profesor sudah mengenal Islam melalui sejumlah studi tentang agama-agama. Pada bulan September tahun 1985, beliau diundang untuk mengikuti konferensi Islam internasional tentang keaslian metode pengobatan dalam Al-Quran di Kairo. Pada acara itu, beliau mempresentasikan makalah tentang terapi dengan metode spiritual dan psikologis dalam Al-Quran. Makalah itu merupakan pembanding atas makalah lain tentang tidur dan kematian, yang bisa dibilang tafsir medis dari Al-Quran surat Az-Zumar ayat 42, yang disampaikan ilmuwan Mesir Dr. Muhammad Yahya Sharafi. Fakta-fakta yang dikemukakan oleh Sharafi atas ayat-ayat Al-Quran tersebut yang memiliki arti Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka ia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Ternyata ayat Al-Quran tersebut telah membukakan hati sang profesor terhadap Islam. Secara parapsikologis, seperti yang dijelaskan Al-Quran, orang tidur dan orang mati adalah dua fenomena yang sama, yaitu di mana roh terpisah dari jasad. Bedanya, pada orang tidur, roh dengan kekuasaan Allah bisa kembali kepada jasad saat orang itu terjaga, sedangkan pada orang mati tidak. Ayat itu merupakan penjelasan mengapa setiap orang yang bermimpi sadar dan ingat bahwa ia telah bermimpi. Ia bisa mengingat mimpinya, padahal saat bermimpi ia sedang tidur. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 42 ini juga menjadi penjelasan atas orang yang mengalami koma. Secara fisik, orang yang koma tak ada bedanya dengan orang mati. Tapi ia tak dapat dinyatakan mati, karena secara psikis ada suatu kesadaran yang masih hidup. Bagaimana Al-Quran yang diturunkan 15 abad silam bisa menjelaskan sebuah fenomena yang oleh teori parapsikologis baru bisa dikonsepsikan pada abad ini? Jawaban atas pertanyaan inilah yang akhirnya meyakinkan sang profesor untuk memeluk Islam. Selepas sesi pemaparan kesimpulan dalam konferensi itu disaksikan oleh Syekh Jad Al-Haq, Dr. Muhammad Ahmadi, dan Dr. Muhammad Yahya Sharafi. Profesor pun menyatakan dengan tegas bahwa Islam adalah agama yang nyata benarnya. Terbukti isi Al-Quran yang merupakan firman Allah, pencipta manusia, sesuai dengan fakta-fakta ilmiah. Kemudian dengan yakin aku melafadzkan dua kalimat syahadat yang sudah sangat fasih kubacakan
kata sang profesor. Sejak itu, aku pun menjadi seorang muslim dan mengganti namaku menjadi Abdullah Alison. Itu adalah kisah dari Profesor Alison. Sebagai ketua kelompok studi spiritual dan psikologis di Inggris, Profesor Alison telah mengenal banyak agama melalui studi-studi yang dilakukan. Dia mempelajari Hindu, Buddha, agama, serta kepercayaan yang lainnya. Entah kenapa, ketika ia mempelajari Islam, dia juga terdorong untuk melakukan studi perbandingan dengan agama lainnya. Walaupun baru pada saat konferensi di Mesir, beliau yakin benar bahwa Islam sebuah agama besar yang nyata perbedaannya dengan agama lain. Agama yang paling baik di antara agama lain adalah Islam. Ia cocok dengan hukum alam tentang proses kejadian manusia, maka hanya Islamlah yang pantas mengarahkan jalan hidup manusia. Profesor Alison merasakan benar ada sesuatu yang mengontrol alam ini. Dia itulah sang kreator, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pengalaman bagaimana aku mengenal dan masuk Islam, aku berpikir pendekatan ilmiah Al-Quran bisa menjadi sarana efektif untuk mendakwahkan Islam di negara barat yang sangat rasional. Itu adalah pernyataan dari Profesor Alison. Semoga kisah Profesor Alison ini bisa kita ambil hikmahnya bahwa kebenaran Al-Quran adalah nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.